Berangkat dari London pada Sabtu pagi, aku ajak anak-anak day trip ke Liverpool, kota pelabuhan yang dulu membuka pintu dunia bagi Inggris. Kami menyusuri city center, singgah di masjid tertua di Inggris, lalu berjalan menuju University of Liverpool. Sebelum hembusan angin di waterfront membawa kami ke Port of Liverpool, patung The Beatles, dan keramaian Liverpool One. Malam harinya, kami menutup perjalanan dengan churros hangat di Christmas Market sebelum kembali ke London. Lelah, tapi hati penuh cerita. Lalu Senin, aku kembali ke Liverpool sendirian untuk British Society of Immunology Congress. Belajar, menampilkan poster, makan malam bersama teman-teman, dan berjalan pelan di Albert Dock sambil merenungkan perjalanan riset ini. Aku sempat mampir ke Museum Liverpool, Old Museum, dan Library of Liverpool, sebelum akhirnya pulang membawa ilmu, inspirasi, dan rasa syukur yang meresap dalam. Episode ini seperti membuka album kenangan, sederhana, hangat, dan membuka cakrawala aku untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ya. Ya. Pagi. Kita nggak pernah handing tiket. Ya harus antri dulu katanya. Pagi itu kami mengambil tiket dari mesin di Euston Station. Anak-anak ikut mengintip seolah sedang menjemput petualangan. Belum lagi, masih 9 of 12. Enggak lah. Oke. Let's collect the ticket. Collect the ticket. Yuk ke Liverpool, let's go. Kereta kami berangkat pukul 8.41 dari peron 13. Inilah langkah pertama kami untuk perjalanan panjang kali ini. Itu Liverpool Lime Street departing. Tahap 13 ya. So many. There you go. Thanks, guys. You're welcome. Cepat. Yes. Apa? 13 mana? Kita nggak ada kursi jadi kita masuk sekolah kita. Ya. Ini aja ya. Bismillah, yuk kita mulai perjalanan dari London menuju Liverpool. Speak to our team or text the British Transport Police. Perjalanan terasa tenang saat anak-anak sibuk dengan mainannya, sementara kereta melaju melewati landscape Inggris yang hijau dan asri. Di balik kaca yang basah hujan, ladang hijau dan rumah-rumah kecil berlalu samar, pemandangan khas Inggris yang terasa damai meski langit mendung. The next station will be Liverpool Lime Street. If you see something that doesn't look right, speak to our team or text the British Transport Police on 61016. See it, say it, sort it. Menjelang jam 11 pagi, lanskap industri Merseyside ini menandai bahwa Liverpool sudah dekat. Hah? Mana? Terus nangis. Begitu pintu kereta terbuka di Lime Street Station, cahaya dari atap kaca tua menyambut kami, menandai awal petualangan kami di Liverpool. Wah, bagus ya. Keluar dari Lime Street, kami langsung disambut jajaran bangunan megah yang membuat langkah pertama di Liverpool terasa bersejarah. Christmas market.
Christmas market kok malam kayaknya lebih raminya gitu. Ini ada beberapa tempat. Bangunan ikonik ini dibangun pada abad ke-19 sebagai mahakarya arsitektur neoklasik di Inggris. Di taman ini, Pasar Natal berdiri di antara taman bersejarah yang dulu bagian dari kompleks gereja abad ke-18. Patung tokoh-tokoh Liverpool berjajar di depan St. George Hall memberi suasana klasik di tengah keramaian modern. Tempat ini jadi perhentian awal yang pas sebelum mulai menjelajah kota. Di sini, kami sempat duduk sebentar di bangku taman, menikmati bekal dari rumah. Momen sederhana yang menghangatkan di tengah udara Liverpool yang dingin. Dekat raya. Makan nasi kebuli di bawah hujan. Dan ini disuapin. Wow. Dari Pasar Natal, kami berjalan beberapa menit menuju masjid terdekat, dan kabarnya masjid itu adalah masjid pertama di Inggris. Ini masjid tertua di Inggris, saya. Ya, ini adalah masjid pertama di Britania yang berdiri sejak 1889, dibangun oleh pengacara asli Liverpool, William Henry Quilliam, yang masuk Islam di akhir abad ke-19. Setelah sholat, kami berencana exploring singkat dulu sudut-sudut kota Liverpool. Kita kemudian sampai di University of Liverpool, berdiri sejak 1881 dan menjadi salah satu yang tertua di Inggris. Kampusnya memadukan gedung-gedung Victoria dan fasilitas modern, memberi kesan kota akademik yang hidup di tengah Liverpool. Ini museum Victoria and Albert. Kita kemudian menemukan museum ini, bangunan bersejarah kampus yang sekarang dipakai untuk pameran seni dan koleksi universitas. Di dalamnya, ruang-ruang tua bergaya gotik terasa hangat dan penuh cerita, cocok untuk singgah sebentar sebelum lanjut menjelajah Liverpool. Look at that. Setelah dari museum, kami tiba di sebuah gereja modern yang selesai dibangun pada 1967 dan terkenal dengan desain melingkarnya yang unik. Masjid Raya. Ini katedral. Christ the King. Hello. Say hello to Robert. Hi. Dia ngeliat aja. Apa katanya kata robot tadi? Mata mesin. Kami melanjutkan perjalanan melewati jalan-jalan kota Liverpool yang penuh deretan bangunan tua bergaya Georgian dan Victorian. Area ini terasa tenang dan rapi, memberikan gambaran seperti apa kawasan pemukiman klasik di Inggris.
Memasuki area King's Dock, suasana kota berubah menjadi kawasan waterfront modern yang berdampingan dengan bangunan gudang tua peninggalan era pelabuhan. Boleh makan keripik di sini. Boleh. Kabui, pak aku. Kami tiba di tepi River Mersey, sungai besar yang dulu menjadi jalur utama kapal-kapal menuju Atlantik. Meski cuacanya mendung, angin laut dan pemandangan dermaga memberi suasana khas Liverpool yang tenang dan luas. Di sepanjang pagar dermaga, gembok-gembok cinta menempel di rantai tua, tradisi kecil yang masih dijaga. Menyusuri jalur batu menuju Albert Dock, lampu-lampu mulai menyala dan menampilkan siluet bangunan ikonik Liverpool di kejauhan. Kita baru sampai di Pier Head, kawasan ikonik dengan Port of Liverpool Building dan Museum Liverpool yang megah. Di sini juga ada patung The Beatles, band legendaris asal Liverpool yang berjaya di era 1960-an. Dari waterfront, kami lanjut masuk ke area pusat kota Liverpool. Suasananya makin hidup dengan lampu-lampu yang mulai menyala menjelang malam. Jalan kecil di depan ini penuh restoran dan toko, dan dari sini kita bisa lanjut eksplor ke kawasan belanja utama di City Center. Menjelang malam, kami sampai di area belanja utama Liverpool yang penuh lampu dan dekorasi Natal. Ikon rusa raksasa jadi pusat perhatian semua orang, dan suasana ramainya langsung terasa. Kita sempat singgah dulu di salah satu toko yang menjual pernak-pernik Liverpool FC, klub sepak bola terkenal asal Liverpool. Setelah itu, kami lanjut eksplor ke area pusat kota yang penuh dengan toko-toko menarik. Menjelang malam, pusat kota Liverpool makin hidup. Lampu toko, pohon Natal, dan St. John's Beacon yang menjulang bikin suasana terasa meriah meski hujan terus mengguyur. Kami kembali ke area St. George Hall yang berubah jadi lautan cahaya dan tawa. Christmas market di sini selalu penuh, dari musik, aroma makanan hangat, sampai suasana meriah yang bikin kaki capek pun hilang. Di tengah suasana pasar yang hangat, kami mampir ke stand churros yang aromanya mengundang dari jauh. Nah, panas. Di stasiun aja ya. Alhamdulillah, meski sebentar, perjalanan bersama anak-anak berakhir dengan menyantap churros yang hangat di kereta. Nah, Zan? Coach C is the unreserved coach. Once again, your tickets will be. Kita akhirnya sampai di London menjelang jam 10 malam. Saatnya istirahat. Hari ini aku berangkat jauh sendirian untuk pertama kalinya.
Biasanya perjalananku cuma sekitaran London, selalu dekat dengan anak-anak. Tapi kali ini kereta membawa aku meninggalkan mereka lebih lama dari biasanya. Rasanya aneh, sedikit kosong, sedikit berat dan masih belajar tenang. Tapi perjalanan ini penting buat belajar, nambah pengalaman dan bagian dari tugasku sebagai mahasiswa S3. Semoga semuanya berjalan lancar dan aku cepat pulang. This is Avanti West Coast service to Liverpool Line Street. Turun dari kereta dengan tabung poster di tangan, rasanya campur aduk antara lelah, gugup, dan excited. Langkah pertama di Liverpool ini terasa berbeda, karena untuk pertama kalinya aku datang sendiri jauh dari London. Kota ini menyambutku dengan udara dingin dan bangunan-bangunan tua yang elegan. Sambil menarik napas, aku bilang ke diri sendiri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di hotel, akhirnya bisa tarik napas sebentar. Kamarnya sederhana tapi rapi, cukup nyaman buat istirahat setelah perjalanan panjang. Dari jendela terlihat kota yang masih asing, tapi justru itu yang bikin semangat. Aku istirahat dulu sambil room tour singkat sebelum malam nanti berangkat ke venue acaranya di Kongres Ilmiah Imunologi. Malam itu, aku berjalan menuju ACC Liverpool, melewati jembatan gelap dan lampu jalan yang temaram. Ferris wheel menyala dari kejauhan, jadi penanda aku sudah dekat. Di dalam, aula penuh para ilmuwan. Opening ceremony BSI Congress dimulai. Living with HIV, remember those who have lost their lives due to the virus and support. Dan di tengah keramaian itu, aku merasa kecil, tapi bangga bisa ada di sini. Malam ini aku bersiap. Semoga besok banyak hal-hal baik yang bisa aku pelajari. Pagi itu Liverpool cerah sekali. Aku keluar hotel dan berjalan melewati bangunan-bangunan tua di area Kingstock. Matahari baru naik, cahayanya jatuh ke permukaan air, indah tapi dingin. Pelan-pelan aku menuju ACC Liverpool, tempat kongres berlangsung. Hari kedua dimulai, saatnya belajar lagi dan menyerap ilmu dari para ahli imunologi dunia. BSI conference I've spoken at, they've all been outstanding. So if you cast your minds back to 2020, there was this brand new virus, SARS-CoV-2, that was making its way across the globe and fast becoming a global health emergency. Waktu lunch break, aku ambil vegan deli sandwich, flapjack, sama crepes. Duduk di lantai dekat kaca sambil lihat angin laut masuk dari River Mersey. Rasanya capek tapi hangat, kayak momen tenang di tengah ramainya kongres. Batch delegate di pangkuan baru sadar, hey, aku beneran ada di BSI Kongres. Di sela-sela sesi kongres, aku keluar sebentar buat cari udara segar. Matahari Liverpool lagi cantik banget, nge-warm up suasana yang sebenarnya dingin. Aku jalan ke tepi sungai Mersey, sungai yang sejak abad ke-18 jadi nadi perdagangan Liverpool dan pintu gerbang Inggris ke dunia. Dari sinilah kapal-kapal besar dulu berangkat, membawa barang, imigran, sampai musik Mersey Beat yang bikin Liverpool terkenal. Hari ini suasananya jauh lebih tenang, cuma angin dingin, matahari rendah, dan suara camar yang nemenin langkah. Momen singkat tapi penuh napas sejarah sebelum balik ke sesi kongres.
Dari Albert Dock, aku lanjut menyusuri jalur tua para pelaut dan imigran yang dulu datang mencari harapan baru. Bangunan bata berganti dengan siluet The Three Graces, ikon awal abad ke-20 yang dulu jadi markas perusahaan maritim terbesar di dunia. Di Pier Head, jejak kejayaan pelabuhan masih terasa. Dermaga, mercu kecil penjaga kapal, dan museum modern yang seakan berdialog dengan masa lalu. Di balik pemandangan tenang ini, Liverpool pernah jadi salah satu pusat perdagangan budak Atlantik. Kapal-kapal berangkat dari dermaga ini membawa barang dan membawa manusia yang dirampas kebebasannya. Batu-batu tua ini adalah saksi bisu mengingatkan bahwa kejayaan kota ini juga dibangun dari luka sejarah. Jalan-jalan hari ini terasa indah, tapi jejak masa lalu tetap berbisik pelan. Di depan ini terlihat dry dock tua yang sekarang dipeluk bangunan-bangunan modern. Kapal yang terdampar sunyi itu seperti penanda waktu, mengingatkan bagaimana ribuan kapal dulu keluar masuk tempat yang sama. Lalu patung kuda pekerja ini, dulu merekalah tenaga utama menarik kapal dan memindahkan barang di sepanjang dermaga. Dari sini, aku masuk ke kawasan Albert Dock, blok bangunan bata yang dulu jadi gudang tersibuk di Eropa. Jalan berbatu ini masih menyimpan jejak kapal, pedagang, dan cerita lama Liverpool. Di depan berdiri Tate Liverpool, galeri seni yang lahir dari bangunan pelabuhan tua. Dulu tempat menyimpan gula dan kapas, sekarang berubah jadi rumah kreativitas dan pameran modern. Berjalan di bawah deretan pilar merah Albert Dock rasanya seperti lewat koridor waktu. Dulu tempat buruh dan pelaut, sekarang penuh kafe dan restoran. Di sisi lain, jendela-jendela kaca ini memantulkan hidup baru kawasan pelabuhan, dari gudang tua menjadi ruang makan dan galeri. Related to Siandras is Usai sibuk menghadiri seluruh kegiatan kongres, malam itu aku diajak teman-teman satu lab berjalan menuju restoran. Kita masuk ke sebuah Irish pub terkenal di kota, dan pengalaman ini bagiku sungguh berbeda. Meski awalnya canggung, teman-teman tertawa dan bercanda ria, dan tanpa sadar aku ikut terhibur. Segelas lemonade jadi pilihanku, bahkan ditraktir, dan seafood jadi makanan lezat kala itu. Aku bersyukur dan senang karena mereka bisa menghargaiku apa adanya. Dan tentu saja aku juga beradaptasi dengan budaya mereka tanpa kehilangan jati diri. Pagi berikutnya, aku membawa poster gulungan yang semalam masih terasa seperti mimpi. Ruang auditorium perlahan terisi, cahaya panggung menyinari para ilmuwan dari berbagai negara. Saat sesi poster dibuka, aku berdiri di depan karya kecilku di antara lautan riset besar, bersyukur bisa mencoba dan diterima. Waktu lunch break, aku mampir ke Museum of Liverpool, tempat yang merangkum perjalanan kota ini dari peradaban awal sampai era industri modern. Di sini ada rekonstruksi pelabuhan kuno, fosil hewan purba, sampai lokomotif Lion yang pernah berlari di jalur tertua dunia.
Setiap ruangan seperti membuka bab sejarah baru, membuatku sadar kenapa Liverpool tumbuh jadi pintu gerbang penting bagi Inggris dan Atlantik. In the final part of this evening triangle, raw cane sugar was shipped to Liverpool and sold for huge amounts of Di lantai berikutnya berdiri lokomotif Lion, ikon revolusi industri yang pernah melintasi jalur kereta tertua di Inggris. Aku juga suka dengan segmen kecil di museum ini, sebuah timeline yang merangkum perjalanan sejarah dunia berbarengan dengan sejarah kota ini. Hujan turun sejak pagi saat aku check out dari hotel dan berjalan pelan menuju Salthouse Dock di tepi pelabuhan. Jalanan basah, bangunan bata tua, dan udara dingin membuat perpisahan dengan Liverpool terasa tenang tapi bermakna. Dari pelabuhan, aku naik ke Chelsea Park, taman modern yang berdiri di atas area pelabuhan lama. Meski hujan turun, tempat ini menunjukkan bagaimana Liverpool berubah jadi kota industri menjadi ruang publik yang lebih terbuka dan hijau. Dari taman, aku turun menuju Victoria Monument yang berdiri sejak awal 1900-an sebagai penghormatan untuk Ratu Victoria. Monumen ini jadi pengingat masa kejayaan pelabuhan Liverpool, berdiri megah di tengah alun-alun kota yang terus berubah. Tak jauh dari situ berdiri Liverpool Town Hall, bangunan bergaya Georgian yang selesai dibangun pada 1750-an. Dari sini dulu para pedagang dan pemimpin kota mengatur jalur perdagangan yang membuat Liverpool tumbuh jadi pelabuhan besar di abad ke-18. Di halaman Town Hall terdapat monumen tahun 1813 yang dibuat untuk mengenang Laksamana Horatio Nelson setelah kemenangan Perang Napoleonik. Patung pusatnya dikelilingi figur-figur alegoris yang menggambarkan perjuangan Laut Inggris, menjadikannya salah satu karya memorial maritim paling khas di sini. Dari sana, aku berjalan ke museum besar yang sudah berdiri sejak 1850-an dan menyimpan koleksi dari ilmu pengetahuan, sejarah alam, sampai budaya dunia. Bangunannya yang megah mencerminkan ambisi Liverpool di era Victoria untuk menjadi pusat pengetahuan dan eksplorasi. Masuk ke World Museum, aku langsung disambut galeri fosil, jejak makhluk purba yang pernah memenuhi bumi jutaan tahun lalu. Lanjut ke bagian akuarium, suasananya berubah tenang. Lampu biru dan ikan kecil yang berenang pelan membuat ruang ini terasa seperti jeda di tengah hiruk-pikuk kota.
Di lantai berikutnya, kerangka hewan besar berdiri megah. Dari mamalia darat sampai makhluk laut, semuanya memperlihatkan betapa luasnya keberagaman hidup di bumi. Masuk ke ruang peradaban dunia, museum ini membawa kita melintasi Mesir kuno, Asia, Afrika, hingga Pasifik. Setiap artefak menceritakan cara manusia hidup, percaya, dan membangun budaya mereka masing-masing. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Bagian lain di museum ini membawa kita ke ruang khusus luar angkasa. Model planet, meteorit, dan panel sains sederhana membuat kita ingat bahwa perjalanan manusia tidak berhenti di bumi saja. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Dari fosil purba sampai bintang jauh, museum ini seperti perjalanan waktu yang lengkap dalam satu kali kunjungan. Mengisi 20 menit terakhir sebelum kereta berangkat, aku lalu mampir ke Library of Liverpool. Perpustakaan modern yang dibangun di atas bangunan abad ke-19 dan kini jadi salah satu ruang publik paling nyaman di kota. Interiornya luas dan tenang, tempat sempurna untuk rehat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan singkat Liverpool akhirnya selesai. Dari pelabuhan tua, museum, sampai kongres yang penuh ilmu, semuanya meninggalkan cerita kecil yang akan kusimpan lama. Sekarang waktunya pulang ke London, kembali ke keluarga, dan membawa pulang pengalaman baru yang membuat langkah ini terasa lebih berarti. Terima kasih sudah ikut perjalananku kali ini, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you!